Puji Tuhan, haleluya, shalom. Shalom. Wow, Tuhan Yesus dahsyat, amin. Kita berada di hari yang luar biasa. Di pagi hari ini kita mau sama-sama terus puji sembah Tuhan. Dan kita percaya setiap anak-anak mudanya Tuhan, terus Tuhan pakai untuk penuaian yang terbesar dan terakhir, khususnya buat anak-anak muda. Dan buat setiap yang di rumah, yuk sama-sama siapkan hati kita. Sebelum kita mulai tontonan sepekan hari ini, kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita sembah Tuhan. Oh ya rabaya syana rabaya rabaya rabaya. Jadi wajahnya untuk kota
Ya Bapak Yesus Kristus, terima kasih ya Bapak kalau pagi ini Kau berikan kami kesempatan untuk kembali menghirup nafas ya Bapak, merasakan kasih-Mu. Sebentar kami ingin sama-sama mendengarkan tuntunan sepekan ya Bapak, biarlah tuntunan firman-Mu yang mengisi setiap hari kami ya Bapak, supaya kami terus menyenangkan-Mu. Dalam tangan-Mu kami serahkan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Luar biasa, hari ini kita sama-sama berkumpul untuk lebih lagi ngobrol-ngobrol nih. Dan bahasnya juga tentang yang sangat relatable sama semua yang ada di rumah. Nggak cuma anak-anak muda, tapi mungkin juga papa mama, mungkin juga om tante, semuanya. Mulai dari anak-anak sampai dengan umas. Mungkin kita pernah mengalami fase-fase ini. Karena pas mau brainstorming ini pun kita sama-sama ngobrol dulu gitu tentang apa aja tantangan-tantangan saat ini. Sebelum itu kali ini kita bersama JC Erok Arkadia, yaitu ada Tessa dan juga Novela yang akan ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman semua. Sebelum itu, wah, selama tadi ngobrol-ngobrol sebelum ini gitu ya, dari Novela dan Tessa sendiri nih, sebenarnya apa sih yang saat-saat ini mungkin paling dekat sama anak-anak muda? Tantangan apa yang pastinya atau sering kali dialami gitu? Mungkin Novela gimana? Iya, kalau menurut aku sejauh ini kalau misalnya lihat dari anak-anak muda, masalah yang paling sering ditemui itu salah satunya FOMO, fear of missing out. Kayak perasaan yang kayak takut ketinggalan entah itu informasi atau ketinggalan momen-momen seru yang biasa juga salah satu momen tren-tren di media sosial gitu. Nah, kalau dari Tessa sendiri apa sih kira-kira tantangan-tantangan yang sering kali gitu ya ada di anak-anak muda? Oke, jadi kalau yang tadi FOMO ya. Kalau yang kedua ini namanya anxiety. Biasa sering banget pasti anak-anak muda tahu istilah anxiety ini. Jadi anxiety ini kayak sebuah kecemasan yang timbul dari diri manusia gitu. Terutama sekarang lagi banyaknya di anak-anak muda gitu ya. Padahal mungkin kalau dipikir anak-anak muda biasanya lebih santai, lebih chill kalau orangnya kan. Tapi ternyata ada fase-fase itu juga ya. Ada anxiety, ada FOMO gitu. Tapi kita akan bahasnya satu-satu. Mungkin yang di rumah masih bingung, FOMO itu apa sih? Karena tadi Novela sempat singgung masalah FOMO, mungkin boleh dijelasin dikit nih. FOMO itu apa sih, Novela? Jadi seperti yang tadi udah dibahas, FOMO itu fear of missing out adalah rasa takut atau cemas ketika kita merasa tertinggal, entah tertinggal informasi, ketinggalan momen atau tren-tren yang paling banyak misalnya muncul di media sosial. Misalnya contoh simpelnya kayak melihat temen nih ikut lomba, jadinya pengen juga ikut lomba, padahal itu cuma takut ketinggalan doang, bukan kayak benar-benar dari dalam diri pengen ikut lomba gitu. Oke. Mungkin tadi kayak Novela ada gak sih ciri-ciri orang yang FOMO tuh kayak gimana biasanya? Biasanya itu kalau ciri-ciri orang FOMO itu dia pengen ada niat untuk ikut tapi bukan dari dalam diri. Itu cuman karena ngelihat tren terus kayak oh aku juga mau pamer kayak gini di media sosial gitu loh. Lebih ke iri ya Iya, sebenarnya. iri hati gitu. Terus membanding-bandingkan diri jadinya. Oke, mungkin kita jadi bahas tentang dirinya juga gitu. Nah, kalau di sini kan masih ada yang masih sekolah gitu ya, masih belajar, ada yang udah kerja juga, pasti pernah mengalami namanya FOMO-FOMO inilah. Apalagi saat ini pasti banyak juga anak-anak muda yang melihat sosial media itu udah deket banget sama kita. Jadi setiap kali orang update apa, kita juga tahu dan kita jadi pengen ikutan. Nah, itu dia. Nah, dari Tessa sendiri, dari FOMO ini tuh sebenarnya ada dampak baik atau buruknya nggak sih sebenarnya? Oke, mungkin kalau untuk dampak baiknya sebenarnya bagus kalau misalnya dia FOMO atau ikut-ikutan tren tapi untuk mengembangkan dirinya sendiri gitu. Tapi ada buruknya juga, dampak buruknya kayak misalnya dia ikut-ikutan nih. Dia lihat dari tentunya sekarang yang paling ini banget dari sosial media gitu ya. Kayak mereka mau ikut-ikutan dengan menghalalkan segala cara. Misalnya kayak ada yang satu beli suatu barang yang mahal, terus dia mau ikut-ikutan dan dia pakai segala cara untuk dia bisa ikut membeli barang tersebut. Misalnya kayak pakai pay letter, terus judi online dan lain-lain.
Ya padahal nggak butuh ya sebenarnya ya. Belum tentu mereka butuhkan, tapi mereka berupaya untuk bisa mengikuti tren, jangan sampai ketinggalan nih. Kok trennya lagi gini harus gini. Itu juga banyak hal yang nggak cuman barang doang itu mungkin bagaimana mereka tampil di sosial media. Mungkin kalau dulu mereka bisa jadi diri mereka sendiri, sekarang jadi krisis identitas jatuhnya karena ngikutin orang lain terus gitu ya. Nah dari itu tuh sebenarnya kalian merasa nggak sih ada di fase itu atau pernah mengalaminya nggak sih FOMO ini gitu? Kalau pernah dibilang sih pernah ya berada di fase FOMO, tapi bukan ke barang, lebih ke event mungkin ya, atau kayak ikut suatu kegiatan lah misalnya. Jadi karena teman ikut, aduh kayaknya pengen juga dia punya pengalaman yang sama kayak mereka gitu, jadinya ikut juga. Tapi puji Tuhan dampaknya bagus gitu, jadi punya pengalaman yang baik. Kalau dampak buruk mungkin aja punya Ya, sama gitu tadi tentang ikut event gitu. Kalau aku pernah FOMO dalam hal tersebut, dan itu bikin aku kayak, kenapa kemarin nggak ikut? Harusnya ikut nih kayak gini, dan akhirnya akan terus kepikiran buat, karena kita nggak ikut event tersebut, kayak merasa nyesel atau apalah, pokoknya jadi overthinking. overthinking pengen ikut. Padahal acaranya udah selesai. Iya, karena ketinggalan, merasa tertinggal. Sebenarnya perasaan ini balik lagi, ini berada di dalam diri mereka masing-masing pribadi gitu ya. Mungkin nggak kelihatan nih dia FOMO ya kan, karena ada di dalam. Tapi seperti yang tadi, kayak nggak ikut ini akhirnya ngerasa nggak keren, nggak ikutin zaman, nggak ikutin tren. Tapi menurut Alkitab sendiri sebenarnya, FOMO itu boleh apa enggak sih sebenarnya? Dan gimana, di mana ayatnya gitu ya? Bagaimana kita hari-hari ini harus memiliki identitas yang benar gitu di dalam Tuhan. Gimana Novela? Kalau FOMO sendiri dari Alkitab itu membuat hati kita jadi gelisah, bener ya kayak tadi Tessa sampaikan, karena nggak bisa ikut jadinya gelisah, kepikiran terus sulit bersyukur sama Tuhan. Apa yang udah Tuhan rencanain, kita malah cari jalan sendiri, Benar. bukannya jalan Tuhan, dan membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Padahal Tuhan Yesus pasti punya waktu yang tepat buat masing-masing pribadi kita kan, yang tertulis dalam salah satu ayat Alkitab, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Wah, dahsyat. Hermat, mungkin Tessa mau nambahin. Ya, jadi di ayat tersebut yang tadi dibacakan, itu dijelaskan juga ya bahwa kita nggak boleh, kita diminta untuk memiliki pola pikir yang beda dari dunia ini. Jadi kita bisa tahu mana nih yang sebenarnya kehendaknya Tuhan dan bukan kehendaknya Tuhan. Ya sebenar banget kayak yang tadi disampaikan. Karena serupa, walaupun kita di dunia bukan berarti kita serupa dengan dunia. Kayak kita hidup hari-hari ini juga sama. Mungkin kalau kita mau mencerminkan Kristus dalam hidup kita, mungkin kita kan ada banyak yang beda nih sama dunia. Ada yang dibedakan, termasuk juga FOMO ini juga. Kalau kita ikut-ikutan terus tren dunia yang terus berputar gitu ya. Mungkin 2025 sekarang trennya kayak gini, besok ganti lagi. Iya. Bahkan sekarang tuh tren bukan lagi ganti bulan, bisa ganti hari pun udah ganti tren gitu ya. Oleh sebab itu, kenapa FOMO ini sebenarnya bukannya dibilang 100% tidak baik, tapi ada dampak buruknya. Yang tadi rasa gelisah itu dimilikin anak-anak Tuhan kalau misalnya kita tidak mengerti apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Nah hari ini ada poin yang kedua juga selain FOMO. Nanti kita akan bahas-bahas lagi ya tentang FOMO ini, yaitu tentang anxiety. Nah ini juga sama. Tadi kan FOMO membahas tentang kegelisahan. Ini juga sama nih, akan menyerempet ke sana juga, tapi akan berbeda. Apa sih artinya menurut Tessa anxiety itu apa? Gitu. Kalau FOMO itu takut ketinggalan, kalau anxiety itu takut berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu itu terjadi. Ya. Kadang kita belum ngalamin, belum mikirin, tapi udah dipikirin dari sekarang. Kayak waktu itu sempat ada cerita juga dari Pagem gitu ya. Anaknya baru lahir, mamanya tuh udah mikirin sampai anaknya kuliah. Padahal anaknya baru lahir, masih baby gitu. Tapi mamanya udah mulai mikir nanti SD di mana, TK di mana, sampai kuliahnya di mana, biayanya berapa. Padahal Tuhan selalu punya rancangan yang luar biasa buat setiap kita.
Sebenarnya takut boleh nggak sih Tessa sebenarnya? Sebenarnya takut itu nggak boleh ya, karena udah tercatat juga gitu di Alkitab ya. Kalau misalnya kuasa yang di dalam diri kita itu lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Yes. Apalagi kita sebenarnya janganlah takut tuh ada di Alkitab ditulis ya. Kalau kita jangan takut karena kita punya Tuhan yang luar biasa dan wow, apa yang kita perlu takutkan gitu ya. Tapi namanya manusiawi nih, kadang ada yang takut gitu ya. Ada ngalamin fase-fase khawatir, takut gitu ya. Lalu sebenarnya kalau gimana sih cara kita untuk kita nggak merasa takut, merasa lebih berani, apalagi kita punya kuasa daripada Tuhan. Novela sendiri gimana tuh? Kalau dari aku, supaya kita lebih berani, itu karena kita harus selalu ingat kalau kita punya Tuhan Yesus. Nah, misalnya ketika kita udah mulai overthinking nih, lagi mikirin masalah yang padahal belum tentu terjadi, kita harus ingat kalau misalnya Tuhan Yesus bahkan nulis di Alkitab, kita harus gak mikirin hal-hal yang besok. Jadi semua hari tuh punya kesusahannya sendiri. Jadi kita memikirkan kalau misalnya Tuhan Yesus pasti punya jalannya. Terus kita mengandalkan Tuhan juga, jangan mengandalkan diri sendiri kayak cari caranya gimana ya. Padahal di depan mata mungkin Tuhan Yesus sudah tunjukin caranya yang gak mungkin di luar pikiran kita gitu. Nah, keren. Kalau dari Tessa gimana nih? Gimana caranya kita untuk kita tuh nggak merasa ketakutan? Kan kalau anxiety lebih ke arah ketakutan sebelum itu terjadi kan. Nah, gimana nih biar kita sebagai anak-anak muda, apalagi sekarang gitu ya, semuanya serba cepat, dipaksa cepat, dan juga banyak kekhawatiran akan masa depan. Terus harus gimana gitu? Mungkin kalau dari aku, kita harus serahin hidup kita sama Tuhan gitu. Kita nggak bisa hari ke depan kita yang atur mau kayak gimana. Kalau misalnya kita ngerasa takut hari depan, takut misalnya hari ke depannya Belum terjamin gitu ya hari ke depan ini, abis kuliah mau ngapain, abis kerja mau ngapain gitu ya. Tapi kita nggak bisa takut karena kita punya Tuhan yang menyertai walaupun kita belum di fase itu gitu. Nah, seperti yang tadi Tessa bilang, mungkin kekhawatiran yang berlebihan itu itu nggak baik kalau itu. Kekhawatiran aja nggak bagus, apalagi kekhawatiran yang berlebihan. Itu benar-benar harus dipastikan lagi karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Kalau gitu kita ngandelin siapa? Kalau mengandalkan diri kita sendiri pastinya akan sulit banget. Pernah nggak sih Novela atau Tessa mengalami kekhawatiran yang berlebihan? Apalagi kan di masa-masa sekolah ya kan? Di masa-masa mungkin nggak di sekolah doang, di pergaulan. Ada nggak sih kekhawatiran, takut deh nanti nggak diterima di sini, bisa nggak ya punya temen gitu? Mungkin Novela ada nggak sih? Kalau pengalaman pribadi ya, semasa sekolah mungkin kayak pernah khawatir nih, plan yang aku buat masa SMA itu nggak sesuai sama yang aku mau. Misalnya kayak tahun lalu aku mikir kayak aku udah nggak mau nih ikut OSIS lagi, ikut organisasi lagi. Tapi Tuhan Yesus punya rencana yang beda. Tuhan Yesus kasih kepercayaan buat aku masuk ke organisasi, maksudnya bukan organisasi, lebih ke tempat yang beda, yaitu pramuka. Dan setelah aku jalanin rencananya Tuhan yang Tuhan percayain ke aku, ternyata aku bersyukur banget bisa punya pengalaman baru di organisasi yang baru gitu. Kadang planningnya kita pengennya A, B, C, D gitu ya. Tapi kadang Tuhan izinin dari A tiba-tiba ke C dulu nih. Dan itu malah punya pengalaman sendiri ya Novela ya. Nah kalau dari Tessa sendiri ada nggak sih pengalamannya takut berlebihan padahal ternyata rencana Tuhan malah lebih indah? Kalau dari aku, mungkin aku selalu khawatir berlebihan kalau misalnya lagi ujian. Oke. Terutama kalau lagi UTS atau UAS gitu. Biasanya aku bisa sampai belajar udah sampai jam 1 misalnya, jam 1 malam. Sebenarnya udah ngantuk pas belajar itu. Tapi karena aku mikir ini gimana buat besok kerjainnya, takut soalnya out of the box. Terus dari situ aku suka nggak bisa tidur. Bahkan kayak padahal pas lagi belajar udah ngantuk nih, tapi pas udah selesai belajar aku coba tidur, tapi itu sama sekali nggak bisa tidur karena aku kepikiran buat ulangan besok. Dan aku udah suka
mencoba untuk ngelupain tentang khawatir aku, tapi itu agak tidak bekerja gitu ya, karena emang sebenarnya hati kita juga nggak bisa dibohongin gitu kalau lagi khawatir gitu. Ternyata manusia itu bisa mengalami kekhawatiran kayak gitu ya. Satunya mungkin di sekolah, nggak cuma Tessa doang gitu ya. Mungkin di rumah-rumah juga pernah mengalami kekhawatiran kayak gitu. Mungkin ujian kah, di kantor kah, kita punya atasan yang seperti apa. Kekhawatiran-kekhawatiran yang bikin kita juga nggak nyaman, tapi nggak bisa tidur. Itu kan sebenarnya sesuatu yang kalau bisa nggak ada gitu ya. Kalau pengennya nggak ada, karena manusia bisa berencana. Pasti rencananya Tessa habis belajar, tidur, lalu besok ngerjain soal bisa gitu kan. Tadi juga kayak Novela, abis ini nggak organisasi, fokus belajar, lulus gitu ya. Kadang kita setiap manusia pasti punya agenda-agendanya kita. Tapi sebelum kita punya agenda itu, percayakanlah agenda kita juga sama Tuhan. Karena Tuhan tuh punya rancangan yang jauh lebih hebat. Dari ujiannya Tessa sendiri gitu ya. Dari semua yang dipelajarin dengan ya ada kekhawatiran-kekhawatiran itu. Sebenarnya bisa lewat gak sih Tessa? Justru itu sebenarnya dari yang awalnya nggak bisa tidur, terus ternyata pas ngerjain soalnya bisa kerjain dan merasa puas gitu dengan hasilnya, karena Ternyata bisa gitu ya. ya Ternyata walaupun sampai kemarin khawatir gak bisa tidur gitu ya, ternyata malah hasilnya memuaskan gitu karena udah dipelajarin. Tetap aja kita tetap persiapan kayak tadi, sebelum itu ya harus belajar gitu. Jangan menyerahkan pada Tuhan, besok ulangan kita tidur aja, gak usah belajar, itu juga jangan gitu ya. Tapi seperti yang Tessa bilang, walaupun kekhawatiran kita itu tidak akan membuahkan apa-apa gitu. Kita khawatir hari ini ujian gimana dan lain segala macam, padahal ke depan ini juga ternyata bisa aja tuh ngerjainnya. Saat kita sungguh-sungguh belajar, libatkan Tuhan dalam pelajaran kita, Tuhan juga akan pimpin juga gitu. Wah, dahsyat banget. Waktu itu juga sempat ada kesaksian gitu ya, saat kita belajar sungguh-sungguh, ternyata malah nilai kita dipromosikan Tuhan sendiri, tiba-tiba nilainya bagus dan lain segala macam gitu ya. Nah, dari kedua ini gitu ya, ada nggak sih tips and trick buat teman-teman di rumah yang pernah ngalamin atau sekarang justru lagi ngalamin anxiety ataupun FOMO gitu? Apa sih yang harus kita lakukan gitu? Mau dari Tessa dulu atau dari? Boleh pilih siapa nih? Oke, dari FOMO dulu ya. Boleh. Untuk solusinya dari FOMO nih, pertama-tama kita harus menyadari nih kalau Tuhan itu punya rencana buat diri kita masing-masing. Jadi jangan membandingkan diri lah sama teman-teman, teman ikut organisasi ini kita ikut, terus teman beli ini kita ikut beli. Padahal yang Tuhan Yesus mau belum tentu yang kita mau belum tentu yang Tuhan Yesus mau gitu loh. Kayak yang tertulis dalam Yeremia ayat 29 bab 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan Yesus nggak bakal copy paste rancangan kita sama dengan orang lain. Jadi pasti different gitu, kayak beda-beda, unik gitu loh. Jadi kita harus peka dan sadar kalau misalnya Tuhan Yesus tuh punya rancangan buat hidup kita. Terus yang kedua, kita juga harus utamakan hubungan pribadi kita sama Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan, terus gemar gitu tiap hari, kayak baca Alkitab supaya kita tahu Tuhan Yesus tuh bisa jadi Tuhan Yesus kasih sign atau kode yang Tuhan Yesus mau itu lewat ayat yang kita baca dalam Alkitab itu. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita rema kayak, oh ini berhubungan nih sama apa yang lagi aku pikirin sekarang gitu kan. Terus yang ketiga, sama mirip sama yang poin kedua, kita harus luangkan waktu kita buat Tuhan. Jadi daripada kita scroll media sosial, TikTok, Instagram, terus akhir-akhirnya kita FOMO, mendingan kita ganti buat waktu kita sama Tuhan. Terus kita doa, kita tanya apa maunya Tuhan dalam hidup kita, supaya kita punya arahan yang bukan dari kita sendiri tapi dari Tuhan. Terus yang terakhir adalah belajar bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Kalau misalnya kita FOMO itu kan kadang-kadang kita lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Padahal harusnya kita bersyukur kalau misalnya sekarang kebutuhan kita semuanya udah tercukupi. Itu sih. Yes, keren banget. Wow, 4 poin yang dahsyat gitu ya. Kalau kita tuh harus terus yang pastinya
kita harus memikirkan apa yang Tuhan mau lewat keintiman kita. Keintiman juga nggak bisa ngomong yang satu sama yang satu sama, pasti beda-beda gitu ya. Makanya jangan pernah merasa minder, apalagi merasa iri, yang lain begini dan yang ini begitu. Karena Tuhan tuh udah merancangkan hari depan yang penuh harapan bagi setiap anak-anaknya. Mungkin beda-beda caranya, Tuhan memproses kita juga beda-beda. Mungkin novelnya diproses kayak tadi, dipercayakan lagi malah malah dari situ novelnya banyak dapat sesuatu yang baru. Mungkin dengan yang lain gitu, Tuhan izinin buat lebih banyak waktu untuk yang lain juga. Itu juga kita percaya ada rencananya Tuhan. Nah kalau dari Tessa sendiri gimana nih? Solusinya gimana sih biar kita menghadapi anxiety dalam diri kita? Mungkin kalau buat anxiety itu kita ubah cara pandang kita gitu ya. Yang awalnya kita takut yang berlebihan, tapi kita mengubah cara pandang kita dengan kita tahu nih Tuhan Yesus bakal sertai kita. Jadi kita seperti dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7 gitu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yes. Nah, lalu setelah ubah cara pandang gitu, mungkin kalau misalnya tindakan gitu ya, tindakan mungkin kita bisa cerita gitu ke kakak rohani misalnya, atau ke teman terdekat yang bisa menguatkan hati kita, yang bisa ngerangkul kita, yang bisa jadi support system kita. Lalu yang ketiga gitu, mungkin kita harus minta Tuhan gitu buat sembuhin luka batin kita yang udah lama terjadi gitu. Mungkin kan takut karena pernah terjadi sebelumnya, tapi ketika Tuhan udah sembuhin luka batin kita, dan pasti kita akan menghilangkan rasa takut kita itu. Lalu kita juga harus mengampuni orang yang pernah ngelukain kita, sehingga dengan kita ngampuni orang itu, rasa khawatir kita akan lebih berkurang dan bahkan hilang gitu. Oke. Dari baik Tessa maupun Novella gitu ya, anxiety maupun FOMO, ada satu yang sama, yaitu adalah tentang mengucap syukur. Karena kadang kita itu udah dikasih Tuhan banyak banget hikmat, banyak banget kesempatan, banyak banget peluang, dan termasuk ujian gitu ya, termasuk masalah. Itu juga diizinkan Tuhan. Dan ternyata dari dua ini ada satu kuncinya, yaitu mengucap syukur. Mungkin kita lagi dihadapkan dengan masalah, mungkin dihadapkan dengan banyak hal-hal yang gak sesuai agendanya kita. Tapi percayalah, saat kita mengucap syukur, jalannya akan lebih ringan gitu ya. Apalagi yang anxiety ini ternyata nggak sekedar yang di luar doang nih, kekhawatiran yang terlihat saat ini, tapi juga adalah yang sebelum-sebelumnya. Jadi jangan pernah mikir, oh dia orangnya emang kayak gitu, emang khawatir, panikan aja. Sebenarnya kita nggak tahu di balik itu ternyata dia pernah ngalamin hal-hal yang buruk, atau hal-hal yang sebenarnya pernah menyakiti dia, akhirnya terbawa sampai saat ini. Oleh sebab itu pemulihan batin itu penting banget. Ini kemarin tuh beberapa hari lalu ya, kita sempat ikut gitu salah satu kegiatan yang luar biasa menurut aku memberkati, yaitu RTS gitu. Dimana di dalamnya kita sama-sama belajar buat mungkin yang dulunya pernah simpen rasa sakit hati kah, rasa khawatir, mungkin kenapa bisa dia jadi orang yang pemarah. Oh ternyata selama ini dia udah menahan emosinya, akhirnya keluarnya sekarang gitu pas dia udah gede, akhirnya bisa marah dan lain segala macam. Semuanya itu ada dampak dari sebelumnya. Oleh sebab itu berdamai dengan masa lalu, seperti yang tadi Tessa bilang, mengampuni gitu ya, mulai memaafkan. Mungkin gak memaafkan orang lain doang, memaafkan diri sendiri. Karena pernah gagal, gue menyesal banget dulu gue gini, akhirnya terus menyalahkan diri sendiri, yang akhirnya bukan memberikan hasil yang baik gitu, malah membuat dirinya mengalami kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan. Mungkin ada gak nih pesan-pesan buat teman-teman yang ada di rumah, biar kita tuh sama-sama gak ngalamin yang namanya anxiety lagi, gak ngalamin yang namanya FOMO-FOMOan yang seharusnya tidak dialamin gitu. Mungkin dari Novella dulu.
supaya kita mengalami FOMO itu ya, sebenarnya tadi udah sempat dibahas juga, kita harus jadi pribadi yang sembuh dulu, yang sadar dulu, yang dari diri kita dulu, baru kita jadi saksi buat orang lain. Jadi kita menyadari dulu apa yang benar-benar Tuhan pengen tuntun dalam hidup kita, terus kita refleksiin sendiri. Kalau misalnya kita udah menang, kita udah bangkit, kita udah tahu apa yang Tuhan pengen dalam hidup kita bisa jadi saksi buat teman-teman juga, supaya nggak cuma diri kita doang yang dituai ya, tapi juga banyak anak-anak muda yang dituai gitu. Jadi yang ke gereja tadinya cuma ikut-ikut doang, jadi benar-benar ke gereja karena kerinduan tersendiri emang buat mendengarkan firman Tuhan, memuji, menyembah gitu. Terus bisa saling support dalam saudara-saudara seiman, dalam gitu. Terus habis itu bisa ngajak sharing juga, dan juga bisa saling mengingatkan gitu lah. Dahsyat. Yang paling penting adalah sadar identitasnya dulu ya Novela Iya. ya. Harus ngerti identitasnya sebagai anak-anak Tuhan tuh gimana. Jadi nggak cuma ikut-ikutan aja. Nah kalau dari Tessa sendiri gimana nih? Kalau dari aku kita harus punya hidup yang selalu memprioritaskan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan kita harus biarkan Roh Kudus itu diam di dalam diri kita dan memenuhi hati kita, supaya kita nggak lagi cari validasi dunia yang bikin kita khawatir, bikin kita cemas, bahkan bikin kita takut gitu. Nah itu dia, identitas kita tuh harus ketemu dulu ya. Gimana kita sebenarnya itu harus lihat dulu nih. Jangan sampai kita mau menuai, tapi sebenarnya kita sendiri belum tahu. Masih identitasnya siapa, kita nggak tahu. Kita ini anak-anak pemenang, tapi kita nggak tahu. Kita masih takut akan ini dan itu gitu ya. Mungkin ngalamin takut manusiawi, kita pernah ngalamin takut saat kita dihadapkan dengan banyak hal, mungkin kita sempat takut. Tapi balik lagi, kita harus balik lagi, kita punya Tuhan yang dahsyat. Oleh sebab itu kita nggak punya alasan untuk kita terus berada dalam ketakutan, kekhawatiran. Apalagi merasa, kalau gue nggak gini, gue nggak akan dipandang orang atau akan ketinggalan zaman dan lain segala macam. Saat kita punya pemikiran yang benar, cara pandang yang benar, aku percaya setiap kita sama-sama akan menjadi anak-anak Tuhan yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Yuk sebelum kita selesai hari ini, kita percaya biarlah apa yang kita bagikan gitu ya, mungkin nggak sempurna, tapi teman-teman mari kita sama-sama belajar. Karena di sini juga masih terus belajar untuk menghadapi hari-hari ke depan ini. Tapi kita percaya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yuk sebelum kita tutup sama-sama, mungkin Tessa bisa memimpin kita dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat pesan yang sudah Engkau sampaikan buat setiap kami pagi ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, hidup kami ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya hidup kami ada dalam rencana-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau yang terus pegang hari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat buat setiap kita. Dan jangan lupa terus saksikan Renungan Sepekan di hari-hari berikutnya. Dan jangan lupa juga ikut doa pagi pastinya setelah ini. Dan kita percaya hari-hari kita biarlah dari pagi hari kita mau dipimpin sama Tuhan. Dan terus menghasilkan buah dan menuai banyak jiwa. Karena yang tadi Novela bilang, kita nggak cuma diri kita doang yang dituai, tapi kita harus juga menuai yang lain dan melahirkan banyak jiwa-jiwa buat Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa di hari-hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.